Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka dengan NPM 2140402080 dari lokal B2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai eksternalitas dalam mikroekonomi yang merupakan tugas dari mata kuliah mikroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Charitin Devi SEMSC. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian eksternalitas. Eksternalitas merupakan biaya ataupun manfaat yang timbul karena adanya beberapa aktivitas ataupun transaksi yang ditimpakan dan dikenakan pada pihak lain di luar aktivitas ataupun transaksi tersebut. Eksternalitas biasa juga disebut sebagai tumpahan ataupun efek lingkungan. Eksternalitas timbul karena adanya tindakan konsumsi ataupun produksi dari satu pihak yang mempunyai pengaruh terhadap pihak lain yang tidak ada kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab eksternalitas yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada keberadaan barang publik. Barang publik merupakan barang yang bebas untuk dikonsumsi oleh siapapun. Pemanfaatan barang ataupun jasa tersebut oleh seseorang sama sekali tidak mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk ikut menikmatinya. Yang kedua ada sumber daya milik bersama. Biasanya faktor eksternalitas timbul saat sumber daya dapat digunakan tanpa biaya ataupun secara gratis. Sumber daya milik umum ataupun sumber daya milik bersama merupakan sesuatu yang diperoleh setiap orang secara gratis. Akibatnya sumber daya tersebut akan dimanfaatkan secara berlebihan. Jenis-jenis eksternalitas. Yang pertama dari segi dampaknya yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada eksternalitas positif yang merupakan tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Yang kedua ada eksternalitas negatif yang merupakan biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Selanjutnya dari segi pihak-pihak yang melakukan dan pihak-pihak yang menerima akibat dari eksternalitas yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada eksternalitas produsen terhadap produsen lain yang terjadi jika output dan input yang digunakan oleh suatu perusahaan mempengaruhi output dan input yang digunakan oleh perusahaan lain. Yang kedua, eksternalitas produsen terhadap konsumen terjadi ketika fungsi utilitas konsumen tergantung pada output dari produsen. Yang ketiga, ada eksternalitas konsumen terhadap produsen yang meliputi efek dari kegiatan konsumen terhadap output perusahaan. Dan yang keempat ada eksternalitas konsumen terhadap konsumen lain yang terjadi ketika kegiatan suatu konsumen mempengaruhi utilitas konsumen lain. Dan yang terakhir ada jenis eksternalitas lainnya yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada eksternalitas uang yang merujuk pada pengaruh produksi ataupun utilitas pada pihak ketiga karena adanya perubahan permintaan. Yang kedua ada eksternalitas teknikal yang mengacu pada efek di mana fungsi produksi ataupun fungsi utilitas terpengaruh. Selanjutnya teorema Cuasa. Teorema Cuasa sangat penting untuk memahami implikasi kebijakan dari eksternalitas. Aturan hukum dan hak milik menjadi pusat dari teorema Cuasa. Aturan ini menentukan hak para agen ekonomi dalam perekonomian, misalnya saja untuk udara tercemar dan hak untuk menikmati kesunyian. Teorema Cuasa yang menunjukkan bahwa agen-agen ekonomi dapat mengatasi masalah eksternalitas sendiri tanpa perlu intervensi dari pemerintah. Artinya, jika pihak-pihak yang terkait dalam melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya, maka mereka dapat menyelesaikan masalah eksternalitas mereka sendiri. Teorema Cuasa menyatakan bahwa jika pasar diperbolehkan untuk berfungsi secara bebas, maka akan tercapai alokasi sumber daya yang efisien. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas mengenai solusi untuk mengatasi eksternalitas. Yang pertama, regulasi. Regulasi adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia dan masyarakat dengan aturan ataupun dengan pembatasan. Dengan regulasi, maka pemerintah dapat melarang ataupun mewajibkan perilaku ataupun tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka mengatasi
eksternalitas. Yang kedua ada pajak Pigovian. Pajak Pigovian merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Konsumen ataupun perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak sama dengan dampak marginal dari eksternalitas yang telah dibuatnya. Dengan itu, membuat konsumen ataupun perusahaan memperhitungkan berapa banyak manfaat dan dampak dari jumlah barang yang diproduksi ataupun dikonsumsi oleh perusahaan ataupun konsumen. Yang ketiga ada subsidi. Subsidi mengarah pada penurunan dalam harga komoditi. Pemerintah dapat mensubsidi produsen untuk mengurangi dampak eksternalitas. Dan yang terakhir ada internalisasi. Untuk mengontrol eksternalitas pertama kali dibahas oleh David dan Winston. David dan Winston menghancurkan internalisasi untuk mengatasi eksternalitas sehingga biaya privat sama dengan biaya sosialnya. Inti dari internalisasi adalah misalnya jika ada perusahaan A menyebabkan eksternalitas negatif hanya kepada perusahaan B, maka perusahaan A dan perusahaan B bersama-sama menghitung dampak dari eksternalitas. Dengan ini efisiensi tidak akan muncul. Itulah penjelasan saya mengenai materi eksternalitas dalam mikroekonomi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.